Assalamualaikum, jumpa lagi di channel wisata terdepan dengan kamu jalan-jalan. Teman-teman, jagat medsos lagi ramai nih dengan tagar kabur aja dulu. Ungkapan ini mencerminkan respon spontan terhadap situasi tertentu yang dianggap sulit, yang memicu perasaan cemas. Antara lain, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan mahalnya biaya pendidikan. Di kalangan Gen Z, sebagian memaknai tagar kabur aja dulu sebagai ajakan belajar dan mencari kerja ke luar negeri. Salah satu negara tujuan yang diincar para Gen Z adalah Turki. Turki memang sedang gencar membuka peluang kerja bagi warga negara asing, termasuk Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung hal ini antara lain, Indonesia dan Turki memiliki hubungan diplomatik yang baik, sehingga kerjasama di berbagai bidang termasuk ketenaga kerjaan semakin dipermudah. Apalagi dengan kunjungan Presiden Turki Erdogan ke Indonesia pada 11 dan 12 Februari 2025. Pertumbuhan ekonomi Turki yang pesat menciptakan banyak lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari teknologi, pariwisata, hingga manufaktur. Keterampilan dan etos kerja yang dimiliki oleh orang Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan-perusahaan di Turki. Peluang kerja untuk WNI di Turki sangat beragam, tergantung pada kualifikasi dan pengalaman. Beberapa sektor yang menjanjikan antara lain, perusahaan teknologi di Turki membutuhkan tenaga ahli di bidang pengembangan perangkat lunak, data science, dan IT lainnya. Sektor pariwisata di Turki juga berkembang sangat pesat, sehingga peluang kerja di bidang perhotelan, restoran, dan pemandu wisata terbuka lebar. Guru bahasa asing, terutama bahasa Inggris, selalu dibutuhkan di lembaga pendidikan Turki. Emang berapa sih standar gaji di Turki dan Eropa? Standar upah minimum di Turki berkisar 8 juta rupiah per bulan untuk warga asing dan 13 juta rupiah untuk warga Turki. Sedangkan upah minimum di Eropa rata-rata 35 sampai 40 juta rupiah per bulan. Jam kerja di Turki 45 jam per minggu jika lebih dihitung lembur. Gaji bekerja di Turki sangat tergantung dengan pengalaman dan pendidikan kamu. Semakin punya banyak pengalaman, maka semakin tinggi gaji dan semakin banyak peluang yang terbuka. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi gaji dan lebih banyak peluang yang didapatkan. Ditambah lagi, semakin banyak bahasa yang kamu kuasai, maka semakin banyak perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Bahkan beberapa perusahaan minta karyawannya bisa berbahasa Turki.
Januari hingga Agustus 2024, terdapat sekitar 2.200 pekerja migran Indonesia di Turki. Jumlah ini menunjukkan peningkatan hingga 40% setiap tahun sejak 2021 hingga 2023. Turki membutuhkan sekitar 250.000 tenaga kerja di sektor perhotelan dan restoran per tahun. Menguasai bahasa Turki akan sangat membantu dalam beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jika kau merasa mempunyai skill dan pengalaman yang mumpuni, maka jangan ragu meminta gaji lebih tinggi dari yang ditawarkan. Selain itu, lakukan riset mengenai biaya hidup di Turki, terutama di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir. Pelajari juga budaya dan adat istiadat Turki agar kalian dapat beradaptasi dengan baik. Catatan untuk kalian yang mau ke Turki, menurut Institut Statistik Turki, inflasi di Turki pada Januari 2025 mencapai 42,1% secara tahunan atau year on year, turun dari 44,4% pada bulan sebelumnya. Adapun secara bulanan, terjadi inflasi sebesar 5,3% pada Januari 2025. Sebelum memutuskan untuk bekerja di Turki, ada beberapa hal penting yang perlu kamu pertimbangkan. Pastikan calon pekerja memahami persyaratan visa kerja yang berlaku di Turki dan proses pengajuannya. Sekali lagi, kamu lebih baik sedia payung sebelum hujan, guys. Karena kata nenek moyangnya, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan duit di negeri sendiri. Benar gak sih? Menurut kamu gimana? Komen di bawah ya.